Oke, di sini ada Sanyo Shimizu ya, dengan model PS1 28 bit. Itu kalau katanya sih 125 watt. Tapi kalau di sini tertulis untuk arusnya 1,3 ampere. Itu kalau dikalikan 220 kurang lebih 286 watt. Jadi Sanyo ini tidak mungkin kalau hanya 125 watt. Jadi kalian bisa ukur sendiri, dikasih ampere meter ya dari kabelnya AC, apakah memang ini 125 watt atau mungkin 300 watt. Kalau saya sendiri sih sekitar 300 watt ya, karena di sini tertulis 1,3 ampere. Jadi ini menurut saya bukan 125 watt. Kita akan coba ukur saja dengan menggunakan wattmeter speedo listrik PLN yang pulsa itu. Kita akan coba lihat. Oke, sekarang saya sudah di depan speedometer. Ini untuk cara mengecek dayanya seperti ini. Ya, 09 harus dulu 09 enter. Nah, ini daya yang belum saya nyalakan PLN nya, Sanyo-nya, mesin pompa airnya itu masih 6 watt. Jadi saya akan coba nyalakan. Oke, kita kembali lagi. Sudah saya nyalakan mesin pompa airnya. Dan di sini tertulis 319 ya. 319 dikurangi 6 itu sekitar 316 watt. Jadi pompa air tadi itu tidak mungkin kalau 128 watt ya, atau 125 watt. Itu aslinya adalah sekitar 300 wattan. Jadi nanti saya akan coba mesin pompa air lain untuk menyalakan inverter, atau mencoba inverter saya akan cari pompa air lain yang dayanya lebih di atas dari itu. Nah, ini adalah mesin pompa airnya. Nanti saya akan colokan di situ dan saya akan mengecek dayanya, berapa daya dari mesin pompa air ini. Kita akan coba. Sebelumnya kita cek dulu dayanya, kita pastikan. Masih 6 watt ya. Kita akan coba tancapkan. Oke, sudah menyala. Kita akan periksa daya 456. Itu berarti sekitar 450 watt. Berarti Sanyo ini memiliki daya 450 watt. Kemungkinan karena kapasitornya sudah tidak bagus lagi, jadi dayanya bisa naik, atau mungkin lilitannya yang menyebabkan naik. Oke, jadi seperti itu Sanyo-nya. Nanti saya akan coba ke inverter. Oke, di sini saya sudah menyiapkan inverternya. Kemudian ada 2 aki di sini, masing-masing ini 5 ampere, ini 6 ampere. Kemudian total 11 ampere ya. Jadi kalau hanya satu aki saja tidak kuat untuk mengangkat pompa air ini. Saya menggunakan 2 aki. Kemudian di sini ada LED ya. Ini LED indikator untuk kipas menyala. Karena saya tidak mempunyai kipas, jadi saya gunakan LED saja. Nanti kalau suhu panas dia akan menyala. Dan ini ada 3 lampu kecil. Ini adalah indikator proteksinya. Nanti kalau suhu panas dia akan menyala dan inverter off. Kita coba nyalakan saja sekarang ya.
Oke, pompa airnya sudah menyala, jadi kita akan tunggu sampai inverternya panas, kemudian kipas menyala atau indikatornya menyala. Ini pompa air tadi ya, kita ukur tadi ya, itu sekitar 455 watt. Itu daya yang terlihat di speedometer, jadi tidak mungkin untuk menipu ya, tidak mungkin salah. Kita akan tunggu. Oke, itu lampu biru sudah menyala ya, itu tandanya sudah dingin, dan lampu merah menyala, itu tanda suhu panas, jadi inverter sudah mati. Karena tidak ada kipas, jadi suhunya naik terus sehingga panas dan menyebabkan indikator ini menyala dan inverter off. Nanti kalau dingin dia akan menyala kembali. Kita lihat, sudah mati, masih redup ternyata. Kita akan tunggu sampai dia mati. Karena mungkin sedikit agak panas pendinginnya, jadi agak lama. Karena saya tidak menggunakan kipas, saya hanya menggantinya dengan lampu LED untuk mengetahui apakah suhunya hangat atau tidak. Ini sebenarnya pendingin di sini tuh cuma hangat, tidak terlalu panas. Jadi saya sensor suhunya, oh ya sudah mati ya, tapi ini masih menyala. Ini saya buat sensor suhunya agak peka ya, maksud saya itu kalau pendingin ini suhunya 40 derajat sekitar segitu, dia akan menyala. Untuk kipasnya masih menyala ya. Jadi ini sebenarnya sudah on lagi inverternya. Kita akan coba. Ya, indikatornya menyala lagi, itu suhunya naik, jadi dia mati. Oke, cukup segitu saja untuk reviewnya. Jadi oke, terima kasih.